Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senja Gemintang Kejora Anggraini. Jadi saya ingin mempresentasikan tentang perjalanan Indonesia menuju proklamasi. Nah, di sini ada 5 konsep pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada kedudukan Jepang di Perang Pasifik, persiapan kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi, dan yang terakhir ada proklamasi kemerdekaan. Nah, yang pertama ada kedudukan Jepang di Perang Pasifik. Nah, jadi ketika tanggal 7 September 1944, untuk menarik perhatian bangsa Indonesia, Jepang, Perdana Menteri Kaiso, menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, di tanggal 6 dan 8 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bomnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal tersebut akhirnya membuat Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Nah, hal tersebut akhirnya didengar nih sama para golongan muda Indonesia. Nah, golongan muda akhirnya mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun sayangnya para golongan tua menolak karena mereka tidak ingin terlalu terburu-buru gitu dalam mempersiapkan kemerdekaan. Terus di sini ada persiapan kemerdekaan. Jadi setelah menjanjikan kemerdekaan nih, Jepang dan bangsa Indonesia membuat sebuah lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, yang pertama ini ada BPUPKI, lembaga BPUPKI yang dilaksanakan sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di sini ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, yang pertama itu ada Muhammad Yamin, beliau mengusulkan perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Dr. Supomo yang mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Beliau menyebutnya dengan Pancasila yang sampai saat ini akhirnya menjadi dasar negara kita. Yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemudian perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian ada Piagam Jakarta. Jadi, Piagam Jakarta ini hasil dari sidang BPUPKI yang akan nantinya membuat rumusan lebih rinci lagi dari dasar negara yang disusun oleh Panitia 9 atau Panitia Kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan sidang terakhirnya itu pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, kemudian ada lembaga kedua, PPKI, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi, bertugas untuk melanjutkan tugasnya BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan persiapan kemerdekaan, serta pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Pokoknya, masalah ketatanegaraan setelah Indonesia merdeka nanti. Jadi, mempersiapkan kemerdekaan secara lebih rinci. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok. Jadi ketika Jepang menyerah kepada sekutu kemudian didengar oleh bangsa Indonesia, para golongan mudanya, mereka kan mendesak para golongan tua yang mana itu adalah Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun sayangnya Soekarno dan Hatta menolak. Nah, akhirnya para golongan muda ini melakukan rencana untuk membawa Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok yang bertujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sampai di Rengas Dengklok, mereka berdiskusi, golongan muda tetap mendesak Soekarno dan Hatta, namun Soekarno dan Hatta tetap menolak karena menurut Soekarno beliau itu kan adalah ketua PPKI gitu. Jadi beliau merasa harus berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Namun golongan muda tetap menolak karena mereka tidak percaya dengan PPKI. Mereka merasa bahwa PPKI itu kan adalah lembaga buatan Jepang gitu. Jadi mereka nggak percaya, mereka ingin mewujudkan kemerdekaan dengan tangan mereka sendiri tanpa campur tangan Jepang. Terus akhirnya setelah melakukan diskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk melaksanakan proklamasi di esok hari pada tanggal 17 Agustus. Kemudian akhirnya Mas Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Kemudian ada perumusan naskah proklamasi. Setelah dari Rengas Dengklok, rombongan Soekarno pergi ke Hotel Des Indes untuk melakukan pertemuan dengan anggota PPKI. Nah, di sana
Soekarno bertemu dengan Jenderal Nishimura untuk meminta izin perihal persiapan kemerdekaan. Namun sayangnya Jenderal Nishimura tidak memberikan izinnya karena menurut beliau sejak 16 Agustus Jepang sudah tunduk kepada sekutu dan tidak boleh mengubah status quo sampai kedatangan sekutu di Indonesia gitu. Nah, akhirnya Soekarno mengatakan nih, kalau seandainya Jepang tidak menepati janjinya kepada bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia, maka bangsa Indonesia sendiri yang akan segera mewujudkan kemerdekaan gitu. Terus akhirnya setelah melakukan perdebatan panjang yang tidak menghasilkan apapun, Soekarno dan rombongan pergi ke rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Jadi di sini mereka menyusun teks proklamasi. Jadi Maeda itu mendukung bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, setelah saat menyusun teks proklamasi ini tidak berjalan dengan mulus, mereka melakukan perdebatan juga. Perdebatan itu yang pertama, Ahmad Subarjo mengusulkan di kalimat pertama itu tentang pernyataan kemerdekaan yang berasal dari isi Piagam Jakarta. Kemudian Muhammad Hatta mengusulkan di kalimat kedua itu tentang usaha pemindahan kekuasaan. Terus, jadi kalimat terakhirnya itu tentang pernyataan pengalihan kekuasaan. Nah, kemudian Soekarno meminta naskah itu ditandatangani oleh seluruh tokoh yang berpartisipasi pada saat itu. Namun Khairul Saleh menolak karena beliau tidak ingin ada campur tangan Jepang. Akhirnya Soekarno mengusulkan bahwa teks proklamasi, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja sebagai perwakilan bangsa Indonesia gitu. Kemudian akhirnya semua setuju, akhirnya teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian ada proklamasi kemerdekaan, jadi telah diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang tadinya akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun sayangnya lapangan Ikada dijaga oleh pasukan Jepang, yang kemudian akhirnya dialihkan ke Jalan Pegangsangan Timur nomor 56, yang mana itu adalah kediamannya Soekarno. Nah, dibacakan oleh Soekarno pada pukul 10 pagi, terus adanya pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhut dan Latif Hendra-Ningrat, kemudian diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, jadi begitu kronologinya teman-teman, kronologi Indonesia menuju proklamasi, menuju kemerdekaannya. Gitu. Nah, di sini ada quotes dari Bung Hatta yang mengatakan, keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Jadi orang yang berani itu bukan berarti dia tidak takut, tapi ya sebenarnya sedang menaklukkan ketakutannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.